Apa artinya kehidupan kekal tersebut? Atau bagaimana caranya kita supaya terus-menerus dikuatkan? Pendeta tadi sudah katakan, saya percaya, saya sudah dibaptiskan. Lalu apa? Bagaimana caranya supaya kita menjaga nama kita, ya? Memperoleh kehidupan kekal? Jangan keluar nama saya dari apa? Jangan keluar nama saya dari buku kehidupan itu. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja ya, kita seringkali sangat tidak suka untuk mendengar berita kematian, melihat kematian, ya. Kita tidak suka. Dan saya akan coba sedikit membahas tentang kematian itu sendiri, ya. Sangat kita tidak ingin itu terjadi. Pada hari Minggu ya, satu hari kami berangkat dari Istanbul kembali dari Istanbul Turki. Pada hari Senin ya, hari Senin kami sudah kembali dari Turki ke New Jersey, tapi pada hari Minggu, sementara kami berjalan di satu tempat yang paling sering dikunjungi ya. Di tempat yang paling dikunjungi ada gereja di situ. Bukan lagi gereja, dia sudah menjadi masjid ya. Tapi pada mulanya itu 1500 tahun lalu itu adalah gereja Hagia Sophia namanya. Gereja Hagia Sophia yang sekarang sudah menjadi masjid di pusat kota Di pusat kota Istanbul ya. Di seberangnya itu ada Masjid Biru, The Blue Mosque yang sangat juga terkenal ya, tapi baru dibuat itu 400 tahun yang lalu. Lalu di belakang daripada Hagia Sophia itu ada istana dari Sultan-Sultan Ottoman ya. Begitu ya. Tadi pada saat kami keluar dari istana untuk menuju ke Hagia Sophia, saya tidak mendengar, tapi ada salah seorang yang mungkin ada di antara kita yang mendengarkan acara kita ya. Saudari Joy Palar ya. Saudari Joy Palar tiba-tiba mendengar bunyi seperti ada bum, seperti ya, dia tidak tahu bunyi apa, tapi cukup keras dia dengar. Dia dengar cukup keras, lalu dia tanya kepada pemandu pemandu wisata kami, suara apa itu? Suara apa itu? Pemandu kami juga nggak tahu itu suara apa itu, kok seperti ada sedikit, karena agak samar-samar ya. Ternyata apa yang terjadi sudah 5 kilometer, kurang lebih 3 mile dari tempat di mana kami berada, terjadi ledakan, ya. Terjadi di ledakan yang di jalan yang namanya Istiqlal dekat dengan satu tempat yang ramai hampir seramai di tempat yang kami kunjungi. Terjadi ledakan, 6 orang meninggal, saudara. Dan 50-an orang harus masuk rumah sakit. 6 orang meninggal oleh sebab bom. Ada seorang yang saat ini diketahui dari Syria ya, seorang wanita dari Syria meletakkan tas bomnya dan meledakkan tempat tersebut. 6 orang 6 orang mati pada saat itu. Ya, dan banyak orang mungkin yang bertanya, mudah-mudahan ini yang sedang berada di Turki tidak ada masalah pada saat itu ya. Kita semua menurutnya cemas. Ya, saya harus tulis di Facebook saya, saudara jangan khawatir, kami puji Tuhan, ya Tuhan melindungi kami tidak berada di tempat yang biasanya dicari oleh tukang yang suka meletakkan bom itu tempat-tempat yang ramai. Tapi puji Tuhan tidak diletakkan di tempat yang kami lewati saat itu. Tidak ditempatkan. Ada sekitar 5 kilometer, 3 mile jauhnya lebih dari tempat kami. Jadi seringkali kita tidak mau mendengar berita tentang kematian. Ya. Kalaupun kita mendengar berita kematian, kenapa orangnya mati? Masih muda, dia masih sehat. Kita tidak mau percaya dengan apa? Tidak mau percaya dengan berita atau tentang kematian. Dan para ilmuwan sudah menyelidiki ya, ternyata manusia ya, oleh sebab mungkin dari zaman Adam dan Hawa sudah sering kita melihat kematian sehingga sudah menjadi bagian daripada DNA kita ya, sudah menjadi satu hal bagian dari genetika kita, sehingga otak kita diselidiki oleh peneliti-peneliti ya yang ada di dunia. Mereka meneliti kenapa kita seringkali pada saat kita dengar orang mati, kita kenapa dia mati? Nggak percaya saya nggak percaya kok orangnya sudah mati. Seakan-akan kita sudah tahu semua orang akan mati, saudara. Kita tahu kita akan mati. Ya, kalau Yesus belum datang, kita semua akan mati. Tapi begitu kita mendengar berita tentang seseorang yang mati, kita kok nggak percaya. Kenapa? Karena otak kita dikatakan oleh para researcher ya, mereka membuat neuro researcher ya, menyelidiki otak dan lain sebagainya. Mereka menggunakan penelitian terhadap otak manusia, dan pada saat manusia mendengar berita tentang kematian, secara otomatis otak kita dikatakan otak kita itu mencoba untuk melindungi kita dari satu kenyataan yang pasti tentang kematian itu sendiri. Ya. Satu kematian itu sendiri, otak kita sudah berpikir. Ini artikelnya, dari artikel itu, ini katakan That
Jadi otak kita pikir, bahwa berita tentang kematian atau tentang kematian itu adalah milik orang lain. Nggak pernah kena kepada kita. Ya, nggak pernah kena kepada kita. Kita mencoba, itulah defense mechanism dari manusia, otak manusia, yang pada saat mendengar berita tentang kematian, ya, dari mereka katakan apa? Seringkali yang kita katakan apa? Aduh, itu not reliable. Aduh, beritanya itu nggak benar itu. Berita kematian dari seseorang yang kita kasih is not reliable. Kita nggak perlu percaya. Kita nggak perlu percaya. Bahkan jika ada mayat di depan kita sekalipun dari anggota keluarga kita seringkali the first thing that happens, hal yang pertama yang seringkali terjadi adalah kita deny. Kita apa? Menolak. Aduh, nggak mungkin yang meninggal ini sedang berada di mana lah atau apa. Aduh, nggak mungkin dia cuman mudah-mudahan ini orang lain yang terbaring kaku di depan kita. Itulah otak kita memang sudah dari otak kita mencoba untuk melindungi kita dari kematian tersebut, ya. Tapi poinnya adalah kita tidak bisa menghindari. Dan saya sebagai seorang pendeta seringkali itulah yang saya sering alami, ya. Di jemaat, ya, ada yang meninggal. Ya, kita harus menghadapi. Ya. Cukup menyedihkan tentu saja. Cukup menyedihkan pada saat saya harus berbicara di acara-acara penguburan. Tapi pada saat yang bersamaan saya coba untuk merenungkan bahwa ada hal yang positif rupanya. Ada hal yang positif yang dapat terjadi kepada saya pribadi pada saat saya membawakan mungkin upacara-upacara penguburan. Apa itu misalnya? Yang pertama adalah bahwa pada saat saya mengadakan upacara penguburan atau membawakan saksi atau kata-kata pengantar dan lain sebagainya, maka itu dapat membuat hati dan pikiran saya terbangun awake pada kenyataan dan kepastian dari kematian. Bahwa kita tidak bisa mengelakkan. Ya. Kita tidak bisa katakan, nggak mungkin itu nggak akan mungkin terjadi kepada saya, itu terjadilah kepada orang lain. Saya pasti itu terhindar. Tidak, saudara. Kita tidak bisa terhindar dari kematian. Kita tidak bisa mengharapkan anggota keluarga kita, diri kita, sahabat kita, anggota jemaat, sesama anggota jemaat untuk terus-menerus hidup. Tidak. Pada saat saya mengadakan upacara-upacara penguburan, saya membuat hati dan pikiran saya awakened, terbangun pada kenyataan dan kepastian dari kematian itu sendiri. Poin yang kedua, yang merupakan satu blessed disguise dengan seperti hadiah lah kalau mau kita katakan demikian, adalah bahwa pada saat saya membawakan acara penguburan itu membuat hati dan pikiran saya terbangun pada pengharapan Allah tentang kebangkitan dan kehidupan kekal. Saudara, ya, saya kembali dapat dihubungkan dengan Allah saya melihat ketidakberdayaan saya. Saya bahkan saya tidak dapat kadang-kadang mengucapkan kata-kata penghiburan untuk menghibur seorang ibu, seorang ayah yang harus kehilangan anaknya, satu-satunya anak laki-laki. Saya tidak memiliki kata-kata. Tapi di saat itulah saya kembali dapat membuka firman Tuhan dan melihat pengharapan, tulisan-tulisan Alkitab yang memberikan kepada saya pengharapan tentang kebangkitan dan kehidupan kekal. Ya. Dan itulah sebabnya saya melihat ada blessing in disguise. Ya, dari apa? Dari acara-acara penguburan yang saya lakukan. Kenapa? Karena pada saat saya melihat pengharapan, maka saya mendapatkan hal yang banyak. Ya, saya melihat hal yang banyak yang dapat kita lihat tentang Allah kita, pengharapan yang Dia berikan kepada kita. Kalau kita tidak melihat Alkitab, tidak melihat janji Allah dalam Alkitab, buat apa kita harus menjadi orang percaya? Firman Tuhan juga sudah menyatakan, Rasul Paulus sudah menulis dari 1 Korintus 15 ayat 19. Rasul Paulus tuliskan apa? Jikalau kita hanya dalam hidup kita saat ini, ya, menaruh pengharapan pada Kristus hanya untuk kehidupan kita saat ini. Kekristenan itu hanya untuk kehidupan sekarang ini. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia, dikatakan. Dengan kata lain, Rasul Paulus katakan bahwa yang kekuatan kita yang Yesus berikan itu bukan hanya dalam hidup ini, ya. Pengharapan kita bukan hanya pada saat kita masih hidup sekarang ini. Tapi pengharapan itu harus kita bawa bahkan setelah kita mati sekalipun, dengan kata lain.
kita tetap memiliki pengharapan akan kebangkitan seperti Kristus yang juga sudah bangkit dari kematiannya. Jadi pengharapan kita bukan hanya untuk hidup saat ini, tapi pengharapan kita juga untuk kebangkitan pada saat setelah kita mati, ya. Lalu ayat berikutnya, saya mohon maaf, saya tidak sempat rubah dia punya apa ya ayatnya di sini, ya. Saya lupa, saya percaya ini bukan 1 Korintus 15 ayat 19, tapi 2 Korintus 4 ayat 18. Mungkin lebih bagus saya perbaiki dulu, ya, supaya Anda tidak. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18, ya. Di sini dikatakan apa? Dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sana dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Oke. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kami perhatikan itu, Rasul Paulus katakan apa? Melainkan yang kami perhatikan itu yang tidak kelihatan. Ya. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan mungkin apa? Yang kelihatan ini mungkin kehidupan kita saat ini. Ada kematian yang kita hadapi. Ada orang-orang yang mati yang ada di hadapan kita. Itu yang kelihatan, kan? Tapi bagi Rasul Paulus, jangan perhatikan itu saja. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang kami perhatikan apa? Yang kami perhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Mayat yang terbujur kaku hanyalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yaitu janji kebangkitan yang belum kita lihat. Pada saat Yesus datang kali yang kedua. Itulah yang apa? Itulah yang kekal. Itulah yang kekal. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18. Ya. Jadi pada saat kita menaruh hati kita, pikiran kita kepada hadiah yang Tuhan sudah janjikan, yaitu kehidupan kekal, kebangkitan yang merupakan bagian daripada kehidupan kekal, maka itulah yang apa? Itulah yang harus kita perhatikan. Itulah harus perhatikan. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, kehidupan kekal itu tentu saja ada bagiannya, ada beberapa bagiannya, tapi salah satu bagiannya adalah kebangkitan pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Tetapi kehidupan kekal tersebut, saudara, dapat kita peroleh saat ini. Ya, dapat kita peroleh saat ini. Yohanes 6 ayat 47 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bukan dikatakan ia akan mempunyai hidup yang kekal. Tidak. Ia mempunyai, bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Bahasa Inggrisnya apa? John 6:47. Most assuredly I say to you, he who believes in me has, bukannya will have. Tapi kata has adalah sesuatu yang kita dapat peroleh sekarang. Ya, seperti saya katakan, he has a house. Dia memiliki rumah. Artinya apa? He has a house. Dia memiliki rumah saat ini. Bukan nantinya dia akan memiliki rumah. Kalau nantinya dia akan dikatakan, he will have a house later on. Tapi ini ayatnya katakan apa? Dan dari bahasa Grikanya juga, bahasa Yunaninya, kehidupan kekal itu dapat kita miliki sekarang, saudara. Kehidupan kekal. Dan kita lihat firman Tuhan selalu cukup jelas menyatakan kehidupan kekal itu kita dapat miliki sekarang. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, kata percaya, untuk memperoleh kehidupan kekal tersebut, kita harus percaya. Percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ia mempunyai, bukan akan mempunyai, tapi ia mempunyai hidup yang kekal. Dan kemudian Yohanes 3 ayat 16, ayat kita, yang sering kita sudah ungkapkan, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan nantinya beroleh hidup yang kekal. Begitu dikatakan. Tidak, ya. Yang percaya akan, bukan akan, tapi pada saat ini beroleh hidup yang kekal. Ya. Will have, ya, but have everlasting life. Sekarang. Ya. Bukan harus kita tunggu. Bukan harus kita tunggu. Jadi bagaimana kalau demikian? Bagaimana kita bisa memiliki kekekalan saat ini? Kalau kita yang percaya tentu saja, ya. Kalau kita yang percaya. Yohanes katakan itu, ya. Yohanes 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar kepadaku, perkataanku, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut
ke dalam apa? Hidup. Itulah sebabnya pada saat kita dibaptiskan, apa dikatakan? Apa yang terjadi? Ya, kita diturunkan ke dalam air baptisan, artinya itu manusia lama kita dengan dosa-dosa kita apa? Dikuburkan di dalam air. Lalu kemudian kita apa? Kita kemudian bangkit, kita keluar dari dalam air untuk memiliki hidup yang baru bersama dengan Yesus. Jadi kehidupan kekal itu terjadi pada saat kita apa? Menjadi manusia baru. Manusia lama kita kuburkan. Kita menjadi manusia baru yang dilambangkan dengan bagaimana kita saat kita dibaptiskan. Ya. Pada saat kita masuk ke dalam air dan keluar dari dalam apa? Dari dalam air. Ya. Jadi itu dia. Itulah sebabnya ayat berikutnya. Kita sudah baca Yohanes 5 ayat 24 secara lengkap. Ya. Ya, kita tidak turut dihukum. Kenapa? Kita sudah memiliki hidup baru. Kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mati. Dosa-dosa kita, keluar kita dari dalam air, kita memiliki apa? Hidup. Itulah sebabnya ayat 25. Sambungannya. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Loh, kok orang-orang mati? Pelajaran kita katakan, mereka kan orang-orang mati nggak bisa dengar apa-apa ya. Tapi ini artinya bukan mati secara fisik. Ini adalah orang-orang yang mati dalam kerohaniannya. Ya, orang-orang duniawi, manusia-manusia lama. Ya, tapi kemudian memiliki kerinduan untuk bersama Yesus. Maka orang-orang yang telah mati rohani tersebut akan mendengar akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya, orang-orang yang mati rohani tersebut, yang mendengar suara itu, akan mendengarnya dan akan apa? Akan hidup. Jadi inilah poinnya bahwa kita, manusia lama kita, pada saat kita menjadi manusia baru, kita memiliki kehidupan kekal, saudara. Kita memiliki kehidupan kekal. Itulah sebabnya, satu poinnya adalah dikatakan apa? Bahwa nama kita itu sudah tertulis dalam kitab apa? Kitab kehidupan. Ya. Nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, artinya kita sudah hidup. Artinya kita sudah selamat. Saat saudara dan saya percaya menerima Yesus dan dibaptiskan, kita sudah selamat. Kita sudah selamat. Ya. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu berhubungan dengan Yesus. Dialah menjadi imam besar kita yang mempertahankan agar nama kita akan terus-menerus berada dalam buku kehidupan. Tidak keluar nama kita. Nama kita tidak dikeluarkan dari dalam buku kehidupan. Ya, kita jatuh bangun, tapi kita datang kembali kepada Yesus. Dan dia adalah imam besar yang mengetahui kelemahan kita, mengetahui penderitaan kita. Pada saat kita kembali kepadanya, dia akan apa? Dia akan memberikan pengampunannya, menguatkan kita kembali. Sehingga nama kita akan terus-menerus berada dalam buku kehidupan. Supaya nama kita berada dalam buku kehidupan. Jadi itulah sebabnya, itulah poinnya. Kenapa kehidupan kekal itu saat ini kita miliki ya. Kehidupan kekal. Dan kita sudah lihat tadi ya, bahwa Yesus membuat perbedaan antara kehidupan kekal yang terjadi saat kita menjadi manusia baru dan kebangkitan yang terjadi saat ia datang kembali. Jadi jangan kita pikir kehidupan kekal itu nantinya, tentu saja ya. Nantinya pada saat kita dibangkitkan, tapi kehidupan kekal saya mau tekankan kita dapat miliki saat ini ya. Yohanes 6 ayat 40, kita lihat ada pemisahan antara kehidupan yang kekal dan kebangkitan ya. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan ya kemudian supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan kemudian dengan lainnya, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir apa? Pada akhir zaman. Jadi di sini kita lihat satu poin di sini adalah bahwa kebangkitan ya. Kebangkitan merupakan satu bagian dari kehidupan kekal yang telah ia mulaikan saat ini. Saat saudara dan saya menjadi manusia baru, yaitu satu kualitas kehidupan bagi yang percaya. Kalau kita merasa yakin ya bahwa kita sudah memiliki kehidupan kekal, nama kita sudah tercantum, maka saudara kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu was-was. Inilah satu poin yang saya ingin tekankan dan ingin ditekankan oleh penulis Alkitab ya, atau firman Tuhan. Saudara dan saya, kita harus yakin kita sudah selamat.
Ini poinnya. Seringkali kita pikir, aduh, pendeta, saya percaya Yesus, tapi kok saya masih, kayaknya saya nggak akan pernah selamat, pendeta. Ya, dosa saya begitu hebat. Pelanggaran saya waktu lalu sudah begitu hebat. Saudara, Allah mau kita berdamai dengan diri kita. Allah mau kita memiliki satu jaminan kebebasan di dalam Dia, satu jaminan keselamatan yang kita dapat terus katakan. Bukan berarti kita memiliki keangkuhan ya. Wah, saya sudah selamat. Aduh, kamu yang tidak selamat. Ya, saya ini yang sudah selamat. Bukan begitu. Tapi kita harus memiliki satu keyakinan dalam iman dan kerendahan hati bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan kalau kita memiliki keyakinan itu, kita akan memiliki satu kehidupan yang lebih dekat, lebih bebas dengan Tuhan, lebih bebas untuk melayani orang lain, tidak akan berbeban dengan dosa. Ya, kalau kita tetap memiliki keyakinan tersebut, bahwa kita sudah memiliki kehidupan kekal, kita sudah diselamatkan. Ya. Dan kita merasa yakin, ya, tentu saja seperti saya katakan, kita jatuh bangun, ya, kita dapat saja jatuh bangun. Tapi kita merasa yakin kalau kita kembali kepadanya, maka nama kita tidak akan pernah keluar dari buku kehidupan. Jadi itulah ya, kebangkitan hanya merupakan satu bagian dari kehidupan kekal yang telah Ia mulaikan saat ini. Bagian lainnya kualitas hidup apa? Damai pada saat kita apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat memiliki kedamaian. Kita dapat berubah daripada kecanduan-kecanduan, daripada masalah-masalah dosa. Kita dapat berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan. Engkau sudah katakan, go and sin no more. Pergilah dan jangan apa? Berbuat dosa lagi. Kita dapat kekuatan untuk dapat mengalahkan apa? Dosa demi dosa. Karena apa? Karena kita memiliki satu keyakinan, Tuhan terima kasih. Namaku sudah ada dalam buku apa? Kehidupan. Kehidupan kekal itu sudah aku miliki. Nah, poin berikutnya dapat kita tanya ya. Apa artinya kehidupan kekal tersebut? Atau bagaimana caranya kita supaya terus-menerus dikuatkan? Pendeta tadi sudah katakan, saya percaya, saya sudah dibaptiskan. Lalu apa? Bagaimana caranya supaya kita menjaga nama kita? Ya, memperoleh kehidupan kekal. Jangan keluar nama saya dari apa? Jangan keluar nama saya dari buku kehidupan itu. Apa yang harus kita lakukan? Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu. Bagaimana caranya kita mengenal dan tetap bertahan dalam kehidupan kekal? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, itulah doa Yesus ya. Dia berdoa supaya umat-umatnya itu mengenal Dia, mengenal Allah Bapa dan mengenal siapa? Mengenal Yesus. Kata mengenal kita sudah sering bahas ini dia ya. Kita ulangi kembali. To know ya. Dari kata ginosko, to come to know, recognize, to perceive. Dan bukan hanya perceive, dapat juga apa? Conceive. Kenapa saya katakan conceive? Loh, ternyata kan conceive bahasa Inggris artinya bukan hanya memahami, tapi conceive, kata perceive memahami, tapi kata conceive seperti mengandung. Ya, kenapa saya katakan mengandung? Karena nanti kita akan lihat bahwa pada saat Alkitab berbicara, misalnya kejadian di kitab Kejadian, lalu Adam mengenal istrinya. Bahasa Indonesia mengenal istri, atau katanya seringkali menghampiri istri. Tapi katanya sesungguhnya itu kata to know, mengenal. Itu artinya apa? Melakukan hubungan suami istri, hubungan yang intim, saudara. Ya. Jadi kehidupan kekal adalah pengetahuan pribadi, pengetahuan yang intim tentang Allah yang kekal. Nah, kenapa saya berani-beraninya katakan mengalami seperti hubungan suami istri, kata mengenal Allah ini? Karena memang itulah pemahaman Alkitabiah. Kalau Anda mempelajari dari Helps Word Study, ya, kata ginosko, itu berbicara bukan hanya, oh ya saya kenal Presiden Jokowi, oh saya kenal Presiden Donald Trump, atau sekarang Joe Biden, saya kenal mereka. Ya saya kenal hanya karena saya baca. Tapi apakah saya mengenal mereka secara pribadi, memiliki personal experience, first hand acquaintance, ya? Saya mengenal dia secara pribadi dengan kata lain. Ya, dan dalam Lukas 1:34 menurut dia dikatakan seperti Maria bertanya kepada malaikat yang datang padanya, bagaimana saya apa? Saya bisa apa? Saya akan mengandung. Kenapa saya harus mengandung? Saya belum pernah berhubungan dengan pria dengan kata lain. How will this be? Bagaimana bisa terjadi? Since I do not know, I do not ginosko a man. Saya belum mengenal, saya belum memiliki hubungan yang intimate, sexual intimacy with a man. Jadi mengenal Tuhan, saudara. Mengenal Tuhan dengan secara pribadi dan secara dekat.
Itulah kehidupan kekal. Kita dapat pertahankan, kita dapat peroleh, dan kita pertahankan apabila kita terus-menerus mengenal Tuhan secara pribadi. Dan itulah sebabnya karakter kualitas kehidupan yang menyebabkan nama kita tidak akan pernah keluar dari buku kehidupan itu terjadi saat kita terus-menerus mengenal Allah kita secara pribadi dan dekat. Ya, terus mengenal Dia. Kalau saja kita memiliki keinginan, ya sedikit, satu keinginan saja, mungkin begitu banyak tantangan yang menyebabkan kita tidak memiliki keinginan untuk belajar firman Tuhan. Ya, tapi kalau misalnya ada satu saat Anda memiliki keinginan, Anda minta kepada Tuhan, maka Dia akan berikan. Dia akan berikan. Nah, kata hati yang pertama, poin pertama yang harus kita miliki adalah hati yang ingin dekat dengan Tuhan. Ingin dekat dengan Allah. Ya. Mazmur 73 ayat 28 katakan, tetapi aku, pemazmur katakan apa? Aku suka dekat pada Allah. Pemazmur ini bukan orang yang bebas dari dosa. Raja Daud ini bukan orang yang bebas dari dosa ya. Hebat sekali dosa-dosanya dia. Tapi walaupun demikian, walaupun dia sudah jatuh dalam dosa, dia selalu ada keinginan untuk berbalik. Ada keinginan untuk bertobat dari dosa-dosanya. Itulah sebabnya dalam Mazmur 73, 28 dia katakan apa? Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Yakobus 4 ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah. Walaupun mungkin kita telah jatuh, tapi mari kita dekat kepada Allah. Dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Cucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, dekat pada Tuhan. Walaupun kita mungkin masih berdosa, tapi kalau kita memiliki keinginan, sedikit keinginan, maka Dia akan dekat kepada kita. Maka kehidupan kekal itu dapat terus-menerus dipertahankan. Jadi poin yang pertama adalah hati yang ingin dekat dengan Allah, seperti Mazmur tadi. Kemudian, bukan hanya hati dan keinginan untuk belajar firman Tuhan, tapi kehidupan yang percaya dan berserah kepada Allah. Tidak cukup bagi kita hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak cukup untuk baca Alkitab. Tidak cukup, saudara. Tidak cukup. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi di zaman Yesus, pemimpin-pemimpin agama, mereka semua juga belajar firman Tuhan, buka Alkitab. Bahkan kalau Anda pergi ke Israel, waduh, Alkitab itu, Shema itu tidak ada Allah selain Allah, dia satu Allah yang esa itu ada di mana? Di dahi mereka, di tangan mereka ya, diikat semua. Anda bisa lihat mereka begitu hebat, mereka berdoa. Kalau Anda pergi ke sinagog orang Yahudi, waduh, baca Alkitabnya itu hebat sekali, saudara. Sangat hebat. Tapi adakah kita memiliki kehidupan yang percaya dan berserah kepada Allah? Kalau tidak, maka kita hanya akan ditegur. Yohanes 5, 39-40. Yohanes 5, 39-40. Ditegur nih pemimpin-pemimpin agama ini. Kenapa? Dikatakan apa? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka olehnya kamu memperoleh hidup yang kekal. Kalau kehidupan kekal itu hanya baca tuh firman Tuhan, ya semua orang nggak bisa. Ya, semua orang juga bisa. Kalau hanya cuma baca, gampang. Hanya dengar, gampang. Tapi kita tidak memiliki hidup yang kekal dengan hanya baca dan mendengar. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu, Yesus katakan pada mereka ya, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kita cuma baca dan dengar. Tapi kita tidak mau percaya dan berserah kepada Allah. Saya sangat sayangkan ya, saya harus katakan, kita tidak memperoleh kehidupan kekal tersebut. Kita harus percaya, kita harus berserah kepada Allah. Percaya dan berserah. Itulah sebabnya Ibrani 11 ayat 6 katakan, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, perubahan itulah sebab Yesus katakan, go and sin no more. Berbalik kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah, memberi kehidupan kekal ya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang percaya dan berserah kepadanya. Saya mengajak kita semua yang sudah sering mendengarkan, yang mungkin ada yang baru pertama kali mendengarkan acara ibadah kita. Mari kita bukan hanya mendengar, mari kita bukan hanya
telah diselamatkan, kita telah menerima Dia. Nama kita sudah dituliskan dalam buku kehidupan. Tapi marilah kita terus-menerus datang dekat kepadanya, percaya kepadanya, dan terus-menerus berserah kepadanya. Maka kebangkitan yang merupakan bagian dari kehidupan kekal itu telah menjadi bagian kita dan akan menjadi bagian kita saat Yesus datang di kali yang kedua, sehingga kita tidak perlu takut. Jika pada saat ini mungkin besok, lusa, jika kematian menjemput kita, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Inilah pengharapan yang kita miliki, saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.